Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu Pasha Amalia Pitaloka dengan NIM 2008852, yang kedua Novi Krisnawati dengan NIM 2000803, dan yang ketiga yaitu Viva Ikram Fadila dengan NIM 2000849. Adapun bahasan yang akan kami presentasikan pada hakikat pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip perkembangan, yang keempat yaitu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kelima yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudara Pasha Amalia Pitaloka. Kepada Pasha Amalia Pitaloka, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pertumbuhan adalah proses transisi dari fisik seorang anak. Pertumbuhan ini dapat ditandai dengan perubahan jasmani, seperti perubahan lingkar dada, lingkar kepala, lingkar pinggul, dan sebagainya. Bisa juga ditandai dengan perubahan kuantitatifnya, seperti berat dan tinggi seorang anak. Ini merupakan proses pematangan fisiologis pertumbuhan seorang anak. Pertumbuhan dapat diukur baik secara kualitatif ataupun kuantitatifnya. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan adalah perubahan pola pikir individu dari kematangan seseorang ke arah yang lebih sempurna, diikuti oleh usia dan pengalaman yang dialaminya. Dapat ditandai juga dengan kemunculan sifat baru oleh anak. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini, yang pertama adalah keturunan. Faktor genetik dari orang tua menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi kembang manusia. Ciri fisiknya seperti berat badan, tinggi badan, dan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentunya akan mengalami proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik ataupun psikisnya. Proses pendewasaan juga umumnya lebih cepat laki-laki dibandingkan perempuan. Yang ketiga ada hormon. Produksi hormon yang baik, maka fungsi tubuh akan berjalan dengan baik dan juga semestinya. Sebaliknya, jika hormon tidak seimbang, maka fungsi hormon menjadi tidak stabil. Dan yang keempat ada nutrisi. Kecukupan gizi menjadi hal yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika gizi yang diberikan baik, maka akan berdampak pula pada kesehatan kita. Dan yang kelima ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik menjadi sebuah sarana bagi seorang untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bagi tubuh, sekaligus mampu menguatkan otot dan tulang serta meningkatkan sistem imun tubuh agar menjadi lebih maksimal. Kemudian ada lingkungan. Bukan hanya sekolah saja, tetapi lingkungan juga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Jika lingkungan itu baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan seseorang, baik secara psikis ataupun sosiologisnya. Sebaliknya, jika lingkungan yang buruk, maka akan mempengaruhi pula terhadap sikap, sifat, dan perilaku seseorang. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Pendidikan baik di dalam ataupun di luar sekolah menjadi hal yang begitu penting untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik juga akan memberikan dampak positif bagi mental, intelektual, emosional, dan juga kemampuan sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Pasha Amalia Pitaloka yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
Lanjut yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan serta hukum-hukum perkembangan yang akan disampaikan oleh saudara Fika Ikram Nur Fadilah. Kepada saudara Fika Ikram Nur Fadilah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Prinsip-prinsip perkembangan ada beberapa. Yang pertama, prinsip kesatuan organis, di mana prinsip ini merupakan perkembangan individu di mana suatu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Dalam pengimplikasiannya yaitu pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan dengan satu sama lainnya, atau adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua, prinsip tempo dan irama perkembangan, di mana menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam pengembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Untuk mengimplikasikannya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tiap-tiap individu mengikuti perkembangan umum, di mana prinsip ini meskipun individu memiliki irama atau tempo yang berbeda, namun masih mengikuti garis perkembangan umum. Untuk implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal, penggunaan alat peraga pendidikan bisa dalam rentang waktu yang relatif lama atau tidak selalu diganti-ganti. Yang keempat, konvergensi atau interaksi, yaitu prinsip antara pembawaan dan lingkungan, sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Untuk mengimplikasikannya, pendidik harus memberikan lingkungan dapat teroptimalisasi dengan baik. Pengaruh pendidikan dapat dibatasi oleh kemampuan potensial anak. Dalam batas-batas normal, kemauan anak tidak boleh dikekang atau dibatasi, karena anak manusia adalah makhluk yang aktif. Kematangan, yaitu proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Contohnya, anak usia 7 bulan baru bisa duduk dan tidak boleh dipaksa berjalan. Lalu, hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada hukum Thorndike dan eksploratif, di mana hukum Thorndike atau masa menentang itu merupakan bahwa perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur. Untuk hukum eksploratif, yaitu perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, hukum pertahanan diri dan pengembangan diri. Hukum untuk mengatasi stimulus yang tidak menyenangkan. Di setiap perkembangan memiliki pertahanan diri yang berbeda-beda. Dan untuk hukum pengembangan diri, yaitu setiap individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Fika Ikram Nur Fadilah yang telah menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan serta hukum-hukum perkembangan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fase pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Fase perkembangan anak secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fase perkembangan bayi baru lahir atau newborn. Pada saat bayi baru lahir hingga mencapai usia 1 bulan, bayi biasanya mempunyai gerakan tertentu yang distimulus oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa tanda tumbuh kembangnya dapat diamati dari cara merespon gerakan, seperti ketika bayi meregangkan kedua kaki dan tangannya saat ia tersentak. Pada tahap ini, biasanya bayi baru lahir dapat mengenali wajah kedua orang tuanya dalam jarak dekat, tersenyum, mengenali bau, menolehkan kepala, hingga menangis ketika membutuhkan sesuatu.
Yang kedua yaitu tahap perkembangan bayi. Dari 1 sampai 12 bulan, bayi biasanya akan menunjukkan beberapa tanda perkembangannya. Pada usia 3 sampai 6 bulan, bayi akan perlahan dapat menggerakkan kepala mereka dan bermain dengan tangannya. Bayi juga akan duduk tanpa bertumpu, mengenali namanya sendiri, dan mulai mengeluarkan racauan kecil. Pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi akan mulai merangkak, berjalan dengan tumpuan, dan menunjukkan objek yang diinginkannya dengan telunjuk. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan balita. Balita seperti banyak yang kita ketahui adalah bayi di bawah umur 5 tahun. Tahap ini ditandai dengan beberapa perkembangan kemampuan motoriknya, seperti berjalan tanpa bantuan, menaiki tangga yang rendah, serta dapat melompat-lompat dengan lengkap. Balita juga akan mendapatkan kemampuan untuk memegang krayon, menggambar lingkaran, menumpuk balok mainan, berbicara dalam kalimat pendek, dan mengikuti instruksi sederhana. Yang keempat yaitu tahap perkembangan prasekolah. Dalam usia 3-5 tahun, biasanya kemampuan motorik pada anak-anak akan mengalami peningkatan yang pesat. Biasanya pada usia ini, anak-anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti memakai baju sendiri, menggambar makhluk hidup, melempar bola, melompati tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahap perkembangan usia sekolah. Usia sekolah adalah anak-anak yang usianya telah mencapai 6 hingga 12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri, memecahkan masalah, mandiri, serta bertanggung jawab. Hubungan pertemanan di sekolah akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak di usia ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahap perkembangan remaja. Tahap ini ditandai oleh perubahan yang cepat pada tubuh, pikiran, serta emosinya. Pada saat anak mencapai usia remaja, mungkin sebagai orang tua akan kewalahan dengan cara menyikapinya, kadang yang sulit untuk ditebak. Pada usia sampai 14 tahun, remaja biasanya menunjukkan kemampuan untuk berpikir layaknya orang dewasa. Walaupun sesaat kemudian, mereka akan meledakkan emosinya seperti anak-anak berusia 6 tahun. Selanjutnya, yaitu mengenai fase pertumbuhan secara umum pada usia 1-3 tahun. Untuk anak usia 1-3 tahun mengenai tinggi dan berat badan, yaitu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 1 tahun atau selebihnya yaitu memiliki ukuran 68,9 sampai 79,2 cm untuk perempuan dan 71 hingga 80,5 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 7 sampai 11,5 kg untuk perempuan dan 7,7 sampai 12 kg untuk laki-laki. Yang kedua yaitu mengenai perubahan fisik. Pada anak usia 1 tahun, kekuatan otot dan keseimbangan sudah berkembang sehingga memudahkannya untuk berdiri tanpa bantuan siapapun. Ia juga sudah bisa mengambil benda kecil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan tersebut memungkinkan dirinya untuk memberi makan sendiri, menulis dengan krayon, dan membangun menara balok. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Pada anak usia 1 tahun sudah bisa mengucapkan kata pertamanya, bahkan menyatukan 2 kata sekaligus. Misalnya, mama, papa, mama kemana, dan kata yang lainnya. Meskipun kosakatanya masih terbatas, di usia ini ia sudah bisa melakukan perintah sederhana yang dimintai oleh orang tuanya. Misalnya, memegang sendok sendiri, menumpuk balok mainan, serta perintah sederhana lainnya. Yang keempat yaitu mengenai kemampuan sosial.
Tipikal anak berusia 1 tahun adalah malu saat bertemu orang baru atau yang tidak dikenalinya. Jadi, jangan heran apabila anak 1 tahun akan lebih senang berada di sekitar ibu dan menangis saat ibu hendak meninggalkannya. Lalu selanjutnya yaitu fase pertumbuhan pada usia anak 2 tahun. Mengenai tinggi dan berat badan berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 2 tahun adalah 80 sampai 92,9 cm untuk perempuan dan 81,7 hingga 93,9 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 9 sampai 14,8 kg untuk perempuan dan 9,7 sampai 15,3 kg untuk laki-laki. Yang kedua yaitu mengenai perubahan fisik pada anak usia 2 tahun. Kekuatan otot dan keseimbangan anak akan lebih terasa. Perkembangan ini memungkinkan anak untuk berjalan lebih lancar, berlari secara perlahan, serta melakukan lompatan kecil. Kemampuan berkoordinasinya juga akan berkembang sehingga di usia ini beberapa anak sudah bisa membuka pintu, mendorong meja, hingga berganti pakaian sendiri. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Beberapa anak sudah bisa menyatukan beberapa kata sekaligus meskipun masih terbata-bata. Jadi jangan heran apabila anak usia 2 tahun masih menggunakan bahasa bayi atau kalimat yang tidak utuh saat berbicara. Misalkan bim untuk mobil, sawat untuk pesawat, mamam untuk makan, dan kata-kata yang lainnya. Yang keempat yaitu kemampuan sosial, di mana seorang anak berusia 2 tahun lebih terbuka dengan orang baru yang ada di sekitarnya. Dia akan tertarik untuk bermain dengan anak-anak yang lainnya, meskipun ibu perlu membantunya untuk berkenalan dan bersosialisasi dengan lingkungan barunya. Lalu yang selanjutnya mengenai fase pertumbuhan pada usia 3 tahun. Untuk tinggi dan berat badan berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 3 tahun adalah 87,4 sampai 102,7 cm untuk perempuan dan 88,7 sampai 103,5 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 10,8 sampai 18,1 kg untuk perempuan dan 11,3 sampai 18,3 kg untuk laki-laki. Yang kedua mengenai perubahan fisik pada anak usia 3 tahun. Kebanyakan anak sudah dapat menggunakan kedua tangan, namun ibu perlu menunjukkan preferensi yang jelas agar seorang anak tidak bingung harus menggunakan tangan kanan atau tangan kirinya dalam beraktivitas. Di usia ini, kemampuan koordinasi antara otot juga sudah berkembang baik, sehingga ia sudah bisa melakukan kegiatan beragam seperti mengayuh sepeda, menggunakan pensil, menggambar, dan aktivitas yang lainnya. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan bahasa anak usia 3 tahun sudah meningkat seiring pertambahan usia, sehingga di usia ini ia sudah bisa berbicara dalam waktu singkat. Inilah waktu yang tepat untuk ibu memperkenalkan huruf dan suara padanya. Yang keempat yaitu kemampuan sosial. Daya imajinasi anak usia 3 tahun sudah mulai berkembang. Jadi jangan heran apabila anak akan senang dengan permainan pura-pura atau bermain dengan daya imajinasinya. Selanjutnya yaitu mengenai fase pertumbuhan dan perkembangan menurut seorang ahli. Jan Piaget mengatakan ada 4 tahapan yang akan dilalui oleh anak-anak yang sedang berkembang. Yang pertama yaitu tahap sensori motor pada jangka 0 sampai 24 bulan. Di tahapan ini, perkembangan kognitif ini kemampuan anak sangat terbatas. Namun ia bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Misalnya suka memperhatikan suatu objek dalam waktu lama, menari rangsangan melalui suara dan sinar lampu.
Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang berlangsung pada usia 2-7 tahun. Memasuki tahap kedua, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, anak mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya, dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Lalu memasuki usia 4-7 tahun, anak sudah mulai bisa mengutarakan pemikiran. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang berlaku pada rentang usia 7-12 tahun. Tahap perkembangan kognitif anak berikutnya adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai menghilang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Yang terakhir yaitu mengenai tahap operasional formal yang dimulai pada usia 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya, dan merencanakan masa depannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dari kami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.